Ya ini Bu, selain haji tentang agama di Komisi 8 kan juga ada menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah ini yang terbaru ini kan terkait disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak fase 1000 hari kehidupan. Nah ini apa yang istimewa dalam undang-undang ini? Awalnya saya pikir undang-undang ini sederhana. Jadi undang-undang ini berangkat dari keprihatinan kita DPR nih tentang angka kematian ibu yang tinggi, juga stunting yang menjadi concern banyak pihak gitu ya. Ya kalau di kita PDI Perjuangan tuh Bu Mega sangat mewanti-wanti gitu masalah stunting ini, concernnya sangat tinggi. Dan kita juga problem ini memang harus ada jalan keluarnya. Dan tugas DPR salah satunya adalah fungsi legislasi. Jadi kemudian kita memikirkan, ini diusulkan oleh teman-teman PKB di Balek. Saya kebetulan di Komisi 8, dari Balek pembahasan di Komisi 8. Jadi kemudian undang-undang ini saya ketua panjanya dan dibahas. Kita melihat di usia yang sangat golden gitu ya, sangat berharga. Itu usia-usia pertumbuhan 1000 hari fase pertama kehidupan. Ya kan, fase 1000 hari pertama kehidupan, dan di situ gizi ibu, bayi, proses persalinan, lalu juga dimensi ketenaga kerjaan, bicara cuti gitu ya. Itu sangat signifikan, atau pemberian ASI eksklusif, pengasuhan anak, ya kan, ini hal-hal yang kalau diintervensi dengan berbagai pendekatan yang strategis di berbagai kementerian, lembaga, itu bisa signifikan perubahannya, kita harapkan bisa sistemik. Jadi nggak cuma program yang sifatnya bersifat tentatif. Oh yaudah kita bikin program ini gitu ya. Makanya ketika kita bicara kata kesejahteraan, kita berharap ada kemudian parameter kesejahteraan. Sehingga untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, harus ada kerja-kerja yang dilakukan, dan itu kerja-kerja di pemerintahan yang terukur, sehingga bisa tercapai tingkat kesejahteraan tertentu yang kita harapkan. Nah, tentang fase 1000 hari kehidupan ini, kalau tidak salah itu dimulai dari masa kehamilan ya? Iya, plus 2 tahun. dari janin. Oke, dari masa kehamilan sampai umur 2 tahun ya? Iya, nah itu kan ini banget ya, momen penting banget ya, asupan gizi. Nah, masih banyak keluarga misalnya yang akses gizinya rendah, entah karena pengetahuan, atau memang kemampuan ekonomi atau terbatas, ketersediaan terhadap akses makanan bergizi. Kecenderungan orang Indonesia ini kan banyak karbohidrat. Padahal kita juga sebetulnya banyak protein yang dihasilkan, mau tapi ikan, protein banyak, telur, ikan, telur, ya kan, tahu, tempe, tapi kecenderungan pola makan kita sekarang instan. Ya kan, ibu tuh ya rumah tangga, ini kan juga berhubungan dengan pendidikan ya. Pendidikan tentang makanan bergizi itu penting banget. Ya kan, makanan bergizi kan tidak selalu mahal sebetulnya. Tapi kadang kebiasaannya kan sekarang udah pola hidup instan ini juga menurut saya yang coba kita cermati membangun pergeseran gizi gitu. Nah ini yang kita harapkan ada pendekatan dari pemerintah, misalnya ya memang karena wilayah kerja akses pelayanan publiknya di pemerintah, atau dan juga tentu masyarakat luas untuk lebih menyadari akses gizi. Lalu juga misalnya akses layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan. Atau sekarang juga cukup tren ya, misalnya pendampingan psikologis gitu kan, konsultasi gitu ya. Nah ini ya kesejahteraan itu memang dimensinya luas, tapi kita perlu membangun parameter sehingga kita bisa mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi warga negara kita, khususnya perempuan dan anak yang dalam hal ini sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap generasi kita di depan. Satu hal lagi Bu, barangkali banyak orang berpendapat nih, kalau undang-undang ini sudah disahkan dan dijalankan,
Nanti banyak perusahaan-perusahaan pabrik mungkin agak kurang memilih karyawannya yang perempuan ini. Iya. Karena cutinya jadi panjang. Saya nggak tahu, ini kan harus hitung ya. Ini kan output dari berhitung. Kalau saya perhatikan sih, pertama, tidak semua perempuan kemudian mengandung dan melahirkan dalam satu momen. Berapa persen sih yang melahirkan gitu loh. Dari jumlah angkatan kerja kita lah. Ya kan, misalnya 15, 17, di usia produktif ya, sampai misalnya 50 tahun misalnya, kan tidak juga 1 juta pekerja hamil bareng gitu loh. Tapi yang jadi masalah Ya kan, kan, itu satu kalau bicara ukuran ya. Nah yang kedua, take home pay pekerja perempuan kita itu lebih kecil dari pekerja laki-laki. Biasanya, karena kan laki-laki itu ada tanggungan dan lain-lain, itu mempengaruhi terhadap penghitungan take home pay-nya. Nah, kalau misalnya pekerja perempuan itu tidak diperkerjakan, kan perusahaan harus menghitung juga, dia harus membayar pekerja laki-laki juga lebih besar juga. Apakah sebesar itu kemudian range perbedaannya untuk membayar cuti? nah masalahnya kan kalau cuti 3 bulan pun 3 bulan pertama bisa diperpanjang jadi 3 bulan berikutnya menjadi 6 bulan. Nah 3 bulan pertama harus dibayar full gaji cutinya, plus bulan keempat kalau terjadi cuti berikutnya, bulan keempat masih full juga, 5 dan 6 dibayar 75%. Nah ini mungkin jadi pertimbangan perusahaan. Iya, jadi titik temunya gini, kemarin naskah DPR tuh 6 bulan Pak cutinya. Cuma kemudian setelah kita bicara dengan serikat pekerja, bicara dengan Apindo juga gitu ya, itu banyak perusahaan kita yang belum sanggup kalau 6 bulan full. Betul, memberatkan. Oke, akhirnya 3 bulan yang wajib, 3 bulan berdasarkan kondisi khusus. Ya kan, itu menurut saya sudah, ini kita juga berharap sebagai DPR ingin bikin produk perundang-undangan ya, ini kan jadi wajah kemanusiaan juga gitu ya bicara ini ya. 3 bulan berikutnya dengan kondisi khusus. Artinya kalau dia mengalami kendala persalinan misalnya, atau anaknya bermasalah, itu ada ruang berdasarkan kebijakan dan kesepakatan dengan perusahaan dan juga dengan landasan medis, medical condition gitu. Nah, itu menurut saya udah pendekatan yang sangat bijaksana untuk nyari titik temu dari 6 ke 3, ya kan? Nah, kedua ya tentang upah, ya kan, 175/75. Itu juga sudah titik temu Pak, kita titik ketemu di tengah-tengah bahasanya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang sudah sanggup menjalankan cuti 6 bulan. Sudah kan menerapkan itu juga gitu. Jadi ada yang belum. Ya karena perusahaan padat karya tentunya sangat terbebani kalau misalnya. Iya, tapi coba aja dihitung. Ini kan diasumsikan. Kalau dihitung ya itu, maksud saya perempuan tidak hamil bersamaan serentak dalam satu waktu. Jadi bisa jadi juga angkanya juga nggak signifikan gitu dibandingin dengan kalau misalnya total 100 orang laki-laki dengan 100 orang perempuan nih pekerja. Take home pay-nya kan juga mereka untuk pekerja perempuan juga nggak setinggi pekerja laki-laki. Ini kan kalau misalnya nanti nggak mempekerjakan perempuan ya rugi juga gitu loh. Enggak, jangan-jangan nanti perusahaan itu takutnya perusahaan itu wah ini yang baru menikah yang atau baru hamil langsung dicari-cari alasan supaya tidak kerja di perusahaan itu. Itu yang itu kan takutnya. Dikhawatirkan efek negatif. Kita kan bicara kekhawatiran. Ya kan? Tapi kalau dihitung, ini kan harus dihitung. Kalau perusahaan kan bicaranya hitung-hitungan. Ya dihitung aja. Untuk mempekerjakan perempuan juga menurut saya mereka juga dapat benefit take home pay perempuan lebih kecil daripada take home pay laki. Iya. Dan jumlah perempuan itu nggak signifikan dari 100 misalnya dari 10.000 pekerja atau 1.000 pekerja hamil bareng kan nggak juga Pak. Gitu loh. Jadi ya harus dihitung gitu. Kita ngambil kebijakan ya ada hitungan realnya, nggak bisa dengan asumsi takutnya gitu kan ya bahaya juga. Tapi kan kita juga udah kalkulasi kondisinya nggak akan begitu juga. Nggak juga tiap tahun misalnya seorang perempuan punya anak 10 juga sekarang jarang ya kan. Paling dari misalnya 20 tahun, 30 tahun masa kerjanya dia ngambil cuti di 2 tahun misalnya 2 kali plus 3 bulan berdasarkan kondisi dokter, itu sudah sangat oke banget lah gitu.